Welcome to Ecclesias Podcast. Halo teman-teman semuanya, masih dengan judul yang sama. Tapi kali ini adalah part 2 dari judul di episode sebelumnya, yaitu Perfectly Imperfect, yang masih akan membahas seputar keluarga. Langsung saja kepada partner saya Ivana. Sepertinya raut wajah Anda sudah dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya belum terjawab. Wah, ternyata cukup peka ya kamu ya. Iya Tapi dong. kok masih single ya? Loh. Wah. Oke. Jadi tahu aja benar gitu ya apa kata partner saya. Ada beberapa pertanyaan yang ini ya menjadi pertanyaan di kepala saya yang membutuhkan jawaban gitu ya dari Kak Tari nih mungkin. Nah, Kak, aku mau tanya nih. Kalau minggu lalu kita sudah bahas-bahas tentang keluarga yang kondisinya sudah broken gitu ya, sudah ya nggak ideal lah ya bisa dibilang. Nah, terus pertanyaan lanjutan dari saya adalah sebenarnya bagaimana ya Kak supaya kita ini bisa tetap mensyukuri keluarga yang kita miliki sekarang di saat sebenarnya kondisinya itu memang nggak memungkinkan banget lah buat disyukuri. Oke, ini praktis banget, tapi untuk melakukannya itu tidak mudah. Susah. Iya, benar banget. Benar. Wong orang tua broken, keluarga broken, kok kita harus bersyukur. Jadi ya terima kasih Tuhan untuk hal ini gitu. Ngomong gitu tuh Terus dia kayaknya nyanyi-nyanyi gitu ya, haleluya keluargaku broken. Nggak mungkin gitu ya Kak, berat pasti. Ngayal itu namanya. Iya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah tahap yang harus step by step ya teman-teman. Nggak bisa kita bersyukur gitu. Jadi bagaimana cara kita supaya kita tetap bisa bersyukur? Yang pertama kita mesti merubah pola pikir kita. Kita selalu berpikir bahwa ya broken tuh pasti broken deh, pasti hancur gitu ya, pasti udah kayak udah ending gitu. Padahal yang pertama kita mesti lihat bahwa Allah itu ada turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan apa gitu ya. Masing-masing keluarga kita akan diproses dalam hal itu sebenarnya. Jadi bagaimana kita harus merubah dulu pola pikir kita. Kita harus berdiam, datang kepada Tuhan terus merenungkan, menanyakan, baca firman. Dan kita akan bisa memahami. Akhirnya Tuhan akan menuntun kita. Jadi bukalah pikiranmu, bukalah hatimu untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam peristiwa itu. Kadang-kadang kan kalau keluarga kita ngadepin masalah itu biasanya pertanyaan kita bukan yang paling banyak memenuhi pikiran, mengapa Tuhan gitu? Kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kok gini? Jadi kita nggak ketuntun untuk bersyukur. Tapi kalau kita merubah pertanyaan kita jadi apa yang Tuhan mau? Yang harus saya lakukan, apa yang Tuhan mau dari keluarga saya di balik semua peristiwa ini, kita akan dituntun oleh Tuhan sehingga kita akan bisa bersyukur di situ. Jadi merubah pola pikir kita, merubah pertanyaan kita kepada Tuhan. Jangan tanyakan kenapa ini terjadi, tapi tanyakan, renungkan apa yang harus saya lakukan di tengah situasi seperti ini. Apa yang Tuhan mau untuk saya, apa yang Tuhan mau. Nanti kita akan dituntun oleh Tuhan untuk ngerti, oh ternyata dari peristiwa ini Tuhan tuh punya maksud 1, 2, 3 gitu. Tuhan punya rancangan-rancangan di balik semua itu untuk karakter kita. Tuhan bisa saja buat kita jadi anak yang semakin peduli. Ternyata dengan hancurnya dalam tanda kutip, ternyata dengan adanya kasus di orang tuaku, tuh Tuhan lagi buat aku untuk tambah dewasa, untuk jadi anak yang peduli. Mungkin tadinya kita nggak care ya kan, kita nggak pengen tahu apa sih persoalannya papa mama. Tapi dengan adanya persoalannya papa mama kita, orang tua kita jadi Tuhan mau latih kita. Nah nanti kita puji Tuhan, ternyata ada hal di balik belakang itu yang Tuhan buat kita untuk bertumbuh. Tuhan buat kita. Jadi kita akan bisa bersyukur di situ. Jadi fokusnya bukan hanya tentang persoalan itu, tapi tadi ya stepnya ya, kita mesti datang kepada Tuhan, dengarkan firman, terus supaya kita bisa bersyukur. Yang kedua kita mesti rubah pertanyaan. Dari mengapa ganti apa yang harus saya lakukan.
Saya tadi memikirkan Roma 8:28 yang disinggung oleh Kak Tari. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya memikirkan segala sesuatu itu apa ya? Berarti semuanya kan? Tanpa terkecuali. Jadi Termasuk persoalan ya. termasuk persoalan. Iya. Jadi Allah bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Cara pandang memang harus dirubah. Cara pandang harus diarahkan bahwa Allah tidak pernah tidak baik. Allah selalu baik. Allah punya maksud dan tujuan dalam mengizinkan semua ini terjadi. Belajarlah untuk memahami bahwa Allah tidak pernah salah. Allah baik untuk kebaikan kita. Oh iya Kak. Jadi kayak lagu itu ya Kak. Seperti pelangi. Iya. Dah habis hujan. Wah, jadi Bukan konser hanya ya. hujan ya, bukan hanya hujan tapi ada geluduknya, ada Nah, petirnya itu. gitu ya. Tapi sesudah itu ada pelangi. Iya. Iya, jadi di tengah permasalahan yang diizinkan terjadi oleh Tuhan itu sebenarnya ada maksud baik Pasti. yang diberikan oleh Tuhan. Pasti. Tuhan bukan Tuhan yang jahat dengan kita. Tuhan bisa pakai apa saja. Mungkin saja iblis berikan yang buruk, tapi Tuhan itu bisa mengubah dari kutuk itu jadi berkat. Tuhan bisa ubah itu. Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan punya maksud lain. Tuhan punya maksud lain untuk kita. Dan itu mendatangkan kebaikan. Pasti mendatangkan kebaikan. Mungkin sekarang ini teman-teman belum bisa lihat kebaikan apa. Sekarang ini yang sedang di depan mata nih yang kacau. Jadi kita belum bisa kok bersyukur. Kok Percaya. enak ngomong bersyukur. Percaya, sekarang memang teman-teman belum lihat. Pelangi itu sekarang belum muncul. Mungkin yang sekarang yang ada bunyi petir yang menggelegar. Bunyi piring yang terlempar. Atau bunyi apa yang sedang pecah. Itu Kak, gimana aku bisa bersyukur? Lihat, jangan fokus kepada bunyi petir. Fokus kepada pelangi yang akan muncul di sana. Yang Tuhan sudah siapkan. Oke, jadi cara pandangnya bukan mandang yang sedang terjadi, bukan mandang permasalahan, tapi maksud Tuhan Iya, dari dan permasalahan hadirnya tersebut. Tuhan di situ ya. Hadirnya Tuhan. Keberadaan Tuhan yang selalu ada bersama kita. Oke, kalau menurut Kak Ferdi, gimana cara biar kita itu yakin bahwa keluarga yang kita miliki sekarang ini itu sudah pasti berasal dari Tuhan. Sekalipun keluarganya itu banyak masalah, banyak pergumulan gitu Kak. Saya mengajak kita berpikir semua tidak ada yang kebetulan di bumi ini ya. Jangan pernah berpikir semua itu kebetulan jadilah tak terima. Enggak. Jika keluarga itu terbentuk, yakinilah bahwa itu tidak kebetulan. Semua dalam rancangan dan izin Tuhan. Jadi apapun yang terjadi kita bisa terima. Apapun yang terjadi kita bisa memahami itu. Jadi jangan pernah memikirkan ini, oh kok bisa terjadi ya? Kok bisa aku ada di sini ya? Nggak kebetulan kok. Nggak kebetulan saya dilahirkan di keluarga polisi. Ya. Nggak kebetulan saya dilahirkan diizinkan Tuhan buta. Nggak kebetulan. Nggak kebetulan saya diizinkan menikmati beban yang tidak ringan dengan pernikahan beda keyakinan. Nggak kebetulan. Semua punya maksud tujuan yang baik untuk membentuk saya. Ini langsung saya aplikasikan ke diri saya. Untuk membentuk saya bisa menjadi pribadi yang seperti sekarang ini. Terbentuk dari keluarga yang seolah-olah ya, dalam pandangan manusia bisa saja salah. Tetapi Tuhan mengubahnya menjadi lebih baik. Tuhan membentuknya menjadi baik. Karena semua tidak ada yang kebetulan. Itu yang saya pikirkan. Oke, benar-benar luar biasa ya jawaban dari Kak Ferdi ini. Memang benar-benar penting buat bersyukur dan yakin kalau memang segala sesuatu yang terjadi itu bukan kebetulan dan memang sudah pasti rencananya sudah yang terbaik gitu ya buat setiap kita gitu Kak. Oke, nah aku juga jadi kepikiran nanya nih, tadi Kak Ferdi sempat mention gitu ya, diizinkan lahir di keluarga yang beda keyakinan gitu. Nah, kalau semisal nih ya Kak, memang di anggota keluarga kita memang ada orang yang masih belum percaya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita ini sudah berusaha buat menginjili, tapi ditolak. Nah itu gimana Kak? Jawabannya yang pertama didoakan. Penginjilan tanpa doa tidak berkuasa.
Yang kedua, memberi teladan hidup. Kadangkala kita hanya bicara penginjilan tapi kita tidak memberi teladan hidup. Yang ketiga, tunggu waktu Tuhan. Karena dengan ketiganya ini, kita akan tahu bahwa Tuhan akan berkarya untuk orang yang belum percaya itu. Bapak saya doakan kurang lebih, bukan saya, lebih tepatnya mama saya, mendoakannya kurang lebih 40 tahun. Pada masa itu memang boleh ya, beda keyakinan. Pada masa itu boleh memang beda keyakinan, tapi saya tidak merekomendasi untuk teman-teman muda memilih yang beda keyakinan. Karena nanti kalian repot sendiri. Repotnya bagaimana? Kita mau ikut siapa ya? Anak-anaknya ya. Ikut anak-anaknya. Kita mau ikut siapa ya? Kita jadi repot. Anak-anak kita jadi repot lebih tepatnya. Anak-anak kita jadi repot. Sudahlah, cukuplah kita yang repot. Tidak usah anak-anak kita repot juga, gitu maksud saya. Jadi sampai tadi lupa saya tadi ya. Keyakinan. Berdoa 40 tahun. Iya, berdoa 40 tahun itu tidak pendek loh. Sudah diinjili. Bahkan dia sudah beribadah. Tapi tidak ada keputusan. Bahkan sudah dibaptis, tapi perilakunya masih dalam orang yang belum seperti orang yang belum percaya. Di titik tertentu, 10 bulan sebelum beliau pulang, disitulah Tuhan melawat hidupnya. 10 bulan terakhir hidupnya, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan ini keyakinan saya bahwa dia akan diterima Yesus. Itu prosesnya panjang. Jadi jangan main-main seolah-olah, ya berarti bisa ya bertobat ya. Bisa, tapi lamanya minta ampun. 40 tahun gitu ya. 40 tahun. 40 ya. tahun. Capek deh. Luar Ya, biasa. dan itu sesudah yang mendoakannya meninggal. Yang mendoakan meninggal sudah. Baru dijawab. Baru dijawab. Bagaimana itu? Karena Jadi- pertobatan itu terjadi di depan jenazahnya. Ya, gitu ya. ya. Jadi memang teman-teman perlu serius berdoa. Yang kedua, beri teladan hidup. Yang ketiga, tunggu waktu Tuhan. Maka percayalah, tidak akan ada harapan atau doa yang tidak dijawab Tuhan. Tapi jangan main api lagi, saya bilang sekali lagi. Ya. Jangan langsung merasa ini pembenaran untuk memilih yang berbeda. Resikonya Resiko berat, tanggungan ya. dewe, angel loh itu, susah loh itu resikonya. Iya. Sulit resikonya, sulit untuk berkomunikasi iman, sulit untuk mengajar anak-anak. Akhirnya bapak kami untungnya karena dia polisi cukup nasionalis, jadi dia lebih mudah. Dia bilang, saya tidak bisa ngajar untuk keyakinan saya. Istri saya, kamu aja yang ngajar. Ya saya pikir itu cara Tuhan juga, tidak kebetulan toh. Tuhan tidak pernah kebetulan mengizinkan hal itu sehingga kami akhirnya jadi pengikut Yesus. Dan akhirnya papa saya jadi pengikut Yesus juga. Oke, saya pikir tetap 3 poin itu menjadi penekanan saya bahwa berdoa, teladan, dan tunggu waktu. Dan doa itu memiliki peranan penting ya Oh, teman-teman. makanya nomor 1 tadi kan? Ya, jadi doa betul tadi doa itu nomor 1. Jadi mungkin ya siapa sih yang pingin gitu ya? Mungkin teman-teman ngalamin hal ini ya, Sudah ngalamin terlanjur hal ya. ini sudah terlanjur. Aduh gimana? Pasang lutut aja, pasang lutut di hadapan Tuhan. Jangan pernah berhenti. Doa itu akan Tuhan jawab. Tidak ada hal yang tidak Tuhan dengar. Tuhan pasti memperhatikan orang yang berseru kepadanya. Kalau Tuhan bilang, mungkin sekarang kamu belum minta. Kenapa sih? Ya aku udah coba nih beritain Tuhan, aku sudah coba aja. Oke, tindakan praktisnya sudah, tapi berdoa khusus itu sudah atau belum? Seberapa tekun kita berdoa? Jadi apa ya, kalau doa itu mau dibilang itu amunisinya kali ya. Iya. Iya, jadi doa itu yang harus benar-benar, karena kadang doa itu yang dianggap remeh atau doa itu yang kayak membosankan gitu. Jadi orang kayaknya rasa itu apa ya? Rasa menginjili itu kalau dia udah sampaikan, ayo bertobat terima Yesus gitu. Tapi dia nggak pernah berdoa. Jadi ini semuanya ya hanya kayak kata-kata hampa aja. Dan jangan juga hanya teladan hidup toh. Kalau hanya berbuat baik toh juga tidak selalu bisa membuat orang bertobat. Kuasa Jadi doa. kuasa doa itu penting. Kuasa doa diimbangi, ditambahkan dalam pengertian bukan berarti menomorduakan doa. Doa nomor 1 tetap, teladan hidup. Itu penting juga. Sekalipun itu nomor 2. Ya. Doa itu besar kuasanya. Teladan hidup itu akan Berkuasa. bernilai. Ah, gitu, apa ya, bernilai. kayaknya itu sederhana tapi ada gimana ya? mau Ada ceritakan? kekuatannya, Ada kekuatannya gitu loh. Kekuatan Jadi- rohaninya, iya. spiritnya. Jadi perkataan kita ini mungkin kadang-kadang hanya sederhana biasa, tapi karena kita berdoa,
Itu ada kekuatan tersendiri dalam menyapa, dalam melayani. Ya kalau ada yang demikian ya mari kita bukan ya meneladani Kristus lah. Ada penginjilan lepas ya yang pernah kami lakukan ya. Contoh kasus ya. Satu ketika kami diundang khotbah di satu tempat. Oh iya, Ya. oke. Diundang khotbah di satu tempat. Materinya mungkin tidak lama kami sampaikan karena di Natal Kabupaten, ya, perayaan Natal sebuah kabupaten. Karena ada pejabat datang jadi khotbah dipersingkat hanya 20 menit. Kami berdua khotbah 20 menit. Tidak mungkin kan itu? Oke. Iya. Dipersingkat banget, dipersingkat banget. Iya. Udah dikasih kode. Datang 20 pejabatnya. menit. Pejabatnya datang, disuruh Ini Natal Kabupaten ya. Natal Kabupaten berapa ribu yang hadirnya orang ribuan ya? orang. Lalu Dipotong lagi tuh. dipotong lagi. Udah datang. Kurang 15 menit. Jadi ya? cuma 15 menit toh. Aduh. Buat Akhirnya berdua. sudahlah kami pasrah aja lah sudah. Untuk Tapi baca Alkitabnya. Baca aja udah Alkitabnya 5 udah berapa ya. menit nah, intinya gitulah. Tapi satu hal yang ternyata tidak kami duga. Ternyata waktu kami turun ada orang yang datang menangis. Bapak Ibu memang bicaranya sebentar. Tetapi waktu Bapak Ibu jalan dari kursi menuju mimbar Dan balik lagi. dan balik lagi Tuhan sudah bicara dengan saya. Wah. Saya bilang, "Loh, bicara maksudnya? Oh, kami jalan kok bicara." Dia bilang, di situ ada kekuatan Tuhan yang bicara. Jadi penginjilan itu poinnya bukan karena kita, bukan karena saya yang menyampaikan, tapi karena Tuhan yang berkarya. Kita hanya alatnya. Itu poin yang harus kita ingat. Kita hanya alat. Mau menginjili orang belum percaya, kita hanya alat. Menyampaikan kata-kata, mendoakan dan memberi teladan, urusannya Tuhan yang urus. Itu poin yang harus kita ingat. Iya, teman-teman mungkin pernah teman-teman lihat candlestick ya. Tiang lilin itu. Kita mesti paham bahwa kalau kita di tengah keluarga kita, itu kita hanya seperti candlestick. Tiang lilin. Kita kita hanya dipakai oleh Tuhan yang sebenarnya cahaya utamanya itu kan Kristus. Kita hanya sebagai sebuah alat. Kadang-kadang kita ini merasa aku harus melayani, aku harus menginjili supaya kalau aku bertobat, kalau keluargaku bertobat, aku mau saksi nih. Gara-gara aku nih, gitu ya kan. Gara-gara aku nih makanya bisa bertobat dah. Itu juga harus kita singkirin. Karena tujuan kita memberitakan Injil itu bukan supaya kita dikenal sebagai penginjil loh. Ingat ya. Oke. Jadi kita menginjili itu tujuan kita bukan supaya kita dikenal sebagai penginjil atau aku anak yang berhasil menginjili gara-gara aku nih, enggak. Di situ juga kita sedang diproses oleh Tuhan bagaimana sebenarnya waktu kita menginjili itu kita sedang membawa berita Injil. Yang diterima adalah Injilnya, Kristusnya yang diterima. Jadi kitanya mesti ya kita hanya sebagai sebuah alat yang memancarkan terang itu. Kita yang menjadi alat. Jadi di situ kita juga harus namanya alat. Jadi kita harus rendah hati, bukan kita yang semakin ditahu. Jadi gimana langsung secara praktisnya keluarga kita atau mungkin orang tua kita yang belum percaya Tuhan tapi akhirnya bisa melihat Tuhan. Yang dilihat bukan kita. Sudahkah sobat-sobat muda ini di rumah itu waktu papamu lihat kamu itu enggak lihat dirimu. Yang dilihat Kristus. Kristus yang gimana? Kristus yang mengasihi, Kristus yang taat, Kristus yang berdoa. Kamu memberitakan Injil tapi papamu gak pernah lihat kamu berdoa. Kamu menginjili papamu tapi papamu gak pernah lihat kamu taat. Waktu papamu ngomong 1 kalimat, dirimu sudah nyaut 5 kalimat. Gimana? Papamu gak lihat Kristus dalam hidupmu. Jadi supaya mereka bisa percaya ya, hidupkanlah Kristus di dalam hidupmu. Jangan tonjolkan dirimu. Perlihatkan Kristus dalam sikapmu. Itu. Oke, jadi kalau kita udah berusaha menginjili tapi ditolak itu it's okay gitu ya Kak, karena Bagian kita itu. iya, sebenarnya yang memberi pertumbuhan juga Tuhan saja gitu. Iya, benar. kita kan hanya alat. Iya, dan- Ditolak itu ya Tuhan juga ditolak kok. Iya benar. Dan respon kita selanjutnya adalah enggak cukup oke kalau ditolak berhenti, tapi kita juga harus punya 3 poin tadi itu ya, tetap Iya. mendoakan, juga memberi teladan hidup sesuai dengan kebenaran firman. Dan juga percaya kalau ya itu waktu Tuhan pasti yang terbaik, kayak lagu itu ya Kak ya. Iya. Waktu Tuhan. Ini saya mau sampaikan satu hal nih, mendoakannya. Jadi waktu mendoakannya itu bukan berdoa dalam keputusasaan atau berdoa dalam
ya wis daripada aku nggak doa, pokoknya tak doa ya, bukan. Jadi berdoanya tuh boleh ditambahin ya, berdoa dalam pengharapan. Jadi bukan berdoa dalam keputusasaan, bukan. Kenapa aku berdoa? Karena aku tahu Tuhan pasti jawab doaku. Karena aku tahu orang yang meminta pasti akan mendapat. Jadi berdoanya dengan semangat, berdoanya dengan antusias, berdoanya dengan harapan karena mempercayai firman. Bukan berdoa wis menyerah wis, ya wis lah berdoa, atau berdoa dengan berat hati, atau berdoa dengan terpaksa, tidak. Tetapi berdoa dengan pengharapan. Sekalipun harus bertahun-tahun kayak tadi Oh ya. Kak Ferdi. iya, karena sudah ada di tengah-tengahnya kan ya. Itu kan resiko ditanggung penumpang. Iya, harus bertekun dan berdoanya dalam pengharapan. Berdoalah dalam pengharapan. Jadi sedikit mundur ya. Mama saya tuh diingatkan oleh nenek saya, oma saya, jangan dengan yang tidak seiman. Mama saya ngotot. Akhirnya mama saya bisa berkata begini, mama yang salah karena mama ngotot. Tapi risiko harus mama tanggung. Nah itulah saya selalu menekankan untuk pasangan yang tidak seiman, yang percaya Tuhan, ambil risiko itu, doakan, teladankan, dan tunggu waktunya. Kalau yang belum menikah atau belum punya pasangan, jangan main api, terbakar kau nanti. Jangan main air karena Anda pasti basah. Basah pasti. Iya, karena sudah tahu nggak bagus tapi masih aja maksa. Cinta itu kan memang angel diomongi. Cinta itu buta katanya kan. Tapi orang yang buta nggak mencintai dengan kebutaan ya. Mencintai dengan melihat keyakinan. dalam iman. Iya. Oke Kak, terakhir nih sebagai penutup dari aku. Gimana sih Kak caranya supaya kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai mungkin ada orang tua yang mendengarkan podcast ini juga mampu menjadi keluarga yang mencintai Tuhan dan memuliakan Tuhan menurut Kak Tari dan Kak Ferdi. Oke, dari saya dulu ya. Bagaimana caranya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, baik dalam peran kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak di tengah keluarga itu menjadi keluarga yang cinta Tuhan dan yang memuliakan Tuhan. Jadi cara yang pertama adalah kita harus jadikan Tuhan sebagai kepala keluarga kita atau pemimpin. Masing-masing anggota keluarga itu melakukan, mencintai anggota keluarganya seperti mencintai Tuhan. Praktisnya gini, aku mencintai suamiku karena Tuhan. Tuhan sudah mencintainya dan aku juga harus mencintainya. Aku harus menghargainya karena Tuhan juga memandangnya berharga. Kita akan menjadi keluarga yang mencintai Tuhan saat Tuhan menjadi kepala, menjadi pemimpin. Ya praktisnya gimana kalau kita nggak mampu nih jadi keluarga yang cinta Tuhan? Ya kita harus lahir baru, harus terima Yesus. Mencintai Tuhan, jatuh cinta dulu sama Tuhan. Kalau nggak jatuh cinta gimana mau bisa cinta? Ingat nggak sih kita kapan terakhir sebagai orang percaya itu menerima Tuhan jadi Tuhan dan Juru Selamat kita di hati kita? Kalau kita nggak punya momen itu, ya cintanya apa ya? Mau dibilang kayak ya kita hanya sebagai orang Kristen yang tahu Tuhan tapi nggak jatuh cinta sama Tuhan gitu loh. Yang suam-suam gitu ya, setengah gitu. Ya biasa juga suam-suam tapi lebih Karena banyak orang Kristen yang tahu Tuhan, tapi tidak mencintai Tuhan. Bagaimana caranya untuk cinta Tuhan? Ya jatuh cinta sama Tuhan, ngenal Tuhan, paham Tuhan, tahu aksinya Tuhan, tahu apa yang dibuat Tuhan untuk kita. Maka kita akan ngerti Tuhan tuh cinta banget sama kita. Sampai kita akhirnya sampai kita falling in love, jatuh cinta sama Tuhan. Maka kita akan bisa menjadi keluarga yang cinta Tuhan. Pasangan, suami istri mencintai Tuhan, melahirkan anak yang ini sebenarnya jawabannya panjang banget. Untuk menjadi keluarga yang mencintai Tuhan itu dari anak masih dalam bentuk janin, itu masih dalam gumpalan darah itu sudah harus didoakan untuk dikenalin tentang Tuhan. Jadi mengenal Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan, dan kalau Tuhan berikan keturunan dari dalam rahim pun dia sudah harus kita kenalin Tuhan sampai akhirnya nanti dia jatuh cinta juga sama Tuhan. Jadi bukan hanya pasangan aja yang jatuh cinta sama Tuhan, tapi kita harus mendidik anak-anak kita juga untuk mengenal Tuhan sampai dia mengalami jatuh cinta sama Tuhan.
Saya pikir poin saya tidak jauh beda, tapi saya kan sudah pertemuan keempat ini ya. Sekarang saya mau nanya, lebih enak kayaknya. Tadi kan ditanya bagaimana mencintai Tuhan, Ya. keluarga yang mencintai Tuhan. Pertanyaan saya sederhana aja. Bagaimana Georgie dan Ivana bisa mencintai lawan jenis? Mencintai lawan jenis. Oh, Ya tertarik. iya. Kenapa tertarik? Karena ada sesuatu yang kita lihat bernilai gitu dari dalam diri lawan jenis itu. 11-12 dengan jawaban yang tadi. Lihat kan, kenal dia kan. Kenal Kalau kan? hanya lihat aja, Lihat tuh nggak mungkin, Nggak bisa cukup, iya. lewat gitu aja. Iya, benar. Benar. Jadi perlunya pengenalan akan Tuhan. harus ada proses, Proses mau yang panjang. mau mengenal Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Jadi suami dan istri, orang tua dan anak, ayo memulai pengenalan yang mendalam dengan Tuhan. Dari mana mengenal Tuhan? Ya dari kata-kata Tuhan, dari pernyataan Tuhan. Di mana itu ada? Di firman Di Alkitab. Tuhan, Nggak usah Alkitab. cari di bunyi-bunyi yang lain. Nggak usah tunggu ada suara-suara panggil kamu di padang gurun atau di mana enggak. Di Alkitab udah cukup kita bisa kenal Tuhan. Kita akan ngerti cintanya dia kepada kita. Kita akan ngerti pengorbanannya kepada kita. Kita akan paham apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Dimulai dari mengenal Tuhan. Jatuh cinta dengan Tuhan dan hidup dalam Cinta mencintai Tuhan. Tuhan. Jadi tidak bisa kalau tidak kenal. Hanya tahu tuh tidak bisa cinta Tuhan. Iya. Banyak orang tahu Tuhan, tapi tidak banyak yang kenal Tuhan. Jadi sedikit yang cinta Tuhan. Kayak peribahasa itu ya Kak ya. Tak kenal, maka tak sayang. Iya. Bener-bener Iya. bukan sembarang peribahasa ya ternyata. Iya, bener dong. Masa Iya, iya. kita kan tidak kenal orang, kita sayang sama orang Gak yang di mungkin depan. kan tiba-tiba Iya. jatuh cinta. Nggak mungkin tuh. Jatuh Ada pada dong. jatuh cinta pada pandangan pertama itu ntar lagi udah habis itu. Iya, benar-benar. Jadi kesimpulannya gitu ya, kalau mau jadi keluarga yang cinta dan memuliakan Tuhan itu harus lahir baru, jatuh cinta sama Tuhan, kenal sama Tuhan, dan juga mendoakan anak itu sejak dini, bahkan sejak dari kandungan belum lahir itu sudah didoakan gitu ya Kak. Oh iya, harus sudah diajarin kenal Supaya- sama Tuhan. Supaya dia mengenal Tuhan. Supaya dia mengenal Tuhan. Jadi dikenalin. Ini misalnya ini waktunya kita doa, waktunya kita mau menyembah Tuhan. Udah diajarin, udah diajak dia mengenal Tuhan. Diajak bersikap kepada Tuhan bagaimana. Wow, keren banget. Luar biasa, ini benar-benar suatu insight yang aku nggak pernah terpikirkan Kak sendiri. Aku pribadi belum pernah terpikirkan bahwa dari kandungan tuh sudah didoain tuh belum pernah itu ya. Oh, Keren, oke. keren, Bahkan keren. jodohnya sudah harus kita doakan dari dia. Karena ada. gini, sedikit waktu. Begini, firman Tuhan jelas. Sudah ada terjadi pertemuan sperma dan telur itu ada janin, Itu sudah udah ada, manusia. sudah ada manusia. Dan itu akan terjadi komunikasi antara orang tua dan anak itu akan membangun karakternya, membentuk karakternya. Dimulai dari usia Sederhana ya, kali sederhana aja. Contoh kasus. Satu ketika umur setahun lebih itu atau setahun setengah lebih, tiba-tiba Kendita nyanyi satu lagu dengan kayak gitu-gitu. Saya pikir kita tidak pernah ngajar lagu itu waktu itu. Tahu dari mana dia lagu itu? Oh. Dari kandungan ternyata. Wow. Itu lagu yang kita biasa nyanyikan waktu persekutuan doa malam gitu ya. Udah lama itu kan lagu-lagu umum yang lah ya, lagu-lagu penyembahan yang kita nyanyikan waktu saya hamil dia. Ah. Tapi sudah begitu lahir udah lama kayaknya kita udah kan ada lagu baru kan. Ternyata kok dia kenal lagu itu. Ada Aku ingat lagu iya. yang dia sering kenal. Wah, Ya, Yesus sayang padaku. lagu lama itu ya. Iya. Dia suka menggantinya. Yesus sayang Kendita, Alkitab mengajarkan. Ya, kita kenalkan sejak kita tahu. Jadi nanti kalau jadi orang Ada kan tua, yang teori itu ya, di kandungan pakai musik klasik itu ya. 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 Dengarkan aja lagu ya. rohani. Yang musik klasik boleh, ya. tapi tambah juga dengan lagu rohani. Supaya membangun cinta Tuhan. Oh, iya. Atau lagu rohani versi klasik. Iya, boleh juga. Ya kan Boleh, banyak boleh. kan itu Iya. instrumen-instrumen Nanti ya. Georgie yang main musiknya boleh saya pinjam juga. Atau nanti pinjamkan ke Ivana boleh nanti. Ah, Direkam boleh. Sip. Iya. Jadi dari pertemuan pertama gitu ya sampai keempat hari ini sampai sudah 4 episode tidak terasa. Aku benar-benar terberkati sama setiap jawaban Iya, dari Kak Tai dan juga benar Kak banget. Ferdi. Kalau Corgi gimana? ya, aku juga terberkati banget If dengan
semua pencerahan-pencerahan selama dari episode tentang keluarga ini, selama dari 4 episode terakhir ini. Wah, benar-benar Memberkati. memberkati banget. Dari Perfect Family sampai Perfectly Imperfect Part 2. Dan aku juga yakin pasti teman-teman juga terberkati, teman-teman pendengar podcast Eklesia ini. Nah, jadi guys, part ini ternyata merupakan part terakhir dari episode relasi dengan keluarga. Ya, sedih dong. Loh, tapi teman-teman jangan sedih, jangan bimbang, dan jangan galau. Karena bulan depan kita akan hadir kembali dengan tema yang baru dan tentunya relate dengan kehidupan teman-teman sehari-hari. Jadi sekali lagi terima kasih buat Kak Tari dan Kak Ferdi. Kiranya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Tari dan Kak Ferdi. Amin. Oke, terima kasih juga Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati kalian. Ya, amin. Oke, karena ini adalah part terakhir, jadi Bye-bye Yuta.